Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai ayat jurnal penyesuaian atas persediaan barang dagang. Apabila perusahaan menggunakan metode atau sistem periodik atau sistem fisik dalam mencatat barang dagangannya, maka pada setiap akhir periode akuntansi, setelah dilakukan penghitungan fisik atas besarnya persediaan barang dagang yang ada, bagian akuntansi akan membuat ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat besarnya persediaan akhir yang ada di gudang atau mencatat posisi persediaan per tanggal laporan. Adapun ayat jurnal penyesuaian yang perlu dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghapus saldo persediaan awal. Caranya adalah dengan mendebet akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun persediaan barang dagang. Yang kedua adalah mencatat saldo persediaan akhir berdasarkan penghitungan fisik atas besarnya persediaan barang dagang yang ada. Jurnalnya adalah mendebet akun persediaan barang dagang dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Jadi, jurnal penyesuaian yang dibuat atas persediaan barang dagang dengan menggunakan metode atau sistem periodik atau metode fisik, ada dua jurnal yang harus dibuat. Pertama adalah menghapus saldo persediaan awal, yang kedua adalah mencatat besarnya saldo persediaan akhir berdasarkan hasil penghitungan fisik. Apabila perusahaan menggunakan metode atau sistem perpetual dalam mencatat barang dagangannya, maka akun persediaan barang dagang secara terpisah diselenggarakan dalam buku besar atau ledger. Nantinya, sepanjang periode akuntansi, saldo buku besar akun ini akan setiap saat mencerminkan berapa jumlah barang dagang yang tersedia untuk dijual. Dengan demikian, kapanpun pihak manajemen ingin mengetahui berapa besarnya posisi persediaan barang dagang yang ada di gudang, maka data mengenai saldo persediaan barang dagang akan langsung tersedia pada saat itu juga dalam buku besar, tanpa harus menunggu dilakukannya penghitungan fisik. Ini yang membedakan antara mencatat jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang dengan menggunakan metode periodik atau menggunakan metode perpetual, ya. Ini perbedaannya. Jadi, beda dengan metode atau sistem periodik, di mana besarnya jumlah persediaan barang dagang baru akan dapat diketahui setelah penghitungan fisik dilakukan. Berarti, dengan metode atau sistem periodik atau sistem fisik tidak dapat diketahui setiap saat besarnya persediaan yang ada. Dari segi pengendalian internal, metode perpetual lebih baik dibanding metode periodik, terutama dalam hal pengamanan atas persediaan dan tersedianya catatan akuntansi yang lebih akurat dan tepat waktu. Dengan kata lain, kalau menggunakan metode
perpetual, ya, karena di dalam jurnal selalu mengkaitkan akun persediaan barang dagang, sehingga kapanpun pihak manajemen ingin mengetahui berapa besarnya persediaan yang ada di gudang, maka pada saat itu juga langsung dapat diketahui lewat catatan yang ada di buku besar. Beda dengan metode periodik, di mana besarnya persediaan akhir baru dapat dilakukan setelah melakukan penghitungan fisik. Jadi saldonya tidak tersedia setiap saat. Makanya dikatakan secara pengendalian internal, metode perpetual ini lebih baik dibanding metode fisik atau metode periodik. Namun demikian, penyesuaian terhadap besarnya saldo akun persediaan barang dagang dengan menggunakan metode perpetual biasanya tetap akan diperlukan. Oleh karena pada akhir periode akuntansi, besarnya jumlah persediaan barang dagang menurut hasil penghitungan fisik berbeda dengan jumlah saldo yang ditunjukkan dalam buku besar atau dalam catatan persediaan. Perbedaan ini mungkin dapat terjadi karena adanya barang yang dicuri, hilang, ataupun kesalahan dalam mencatat atau menghitung persediaan. Umumnya, saldo persediaan barang dagang yang tertera dalam buku besar menunjukkan jumlah yang lebih besar dibanding jumlah yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan fisik. Sebagai contoh, dalam catatan atau buku besar persediaan menunjukkan saldo akhir sebesar 173 juta rupiah. Namun, berdasarkan hasil penghitungan fisik yang telah dilakukan pada akhir tahun menunjukkan hanya sebesar 160 juta rupiah. Dalam hal ini, ayat jurnal penyesuaian yang perlu dibuat adalah sebagai berikut. Mendebet akun harga pokok penjualan dan mengkredit akun persediaan barang dagang masing-masing sebesar 13 juta. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai ayat jurnal penyesuaian yang perlu dibuat atas persediaan barang dagang, baik dengan menggunakan metode periodik maupun dengan menggunakan metode perpetual. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Salam sukses.